Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kembali dengan channel kami, itu Retorika Kehidupan. Sedikit berbagi lagi tentang aplikasi penilaian yang saya coba buat, di mana ini untuk analisis ulangan ataupun eh, penilaian harian atau penilaian akhir semester, penilaian harian terstruktur dan lain sebagainya. Uh, di sini ada fitur-fitur yang disediakan terdiri dari data, rekap, analisis, nilai, remedial serap, dan kartu. Untuk pertama, ini kita isi dulu untuk bagian datanya. Nanti di sini judulnya penilaiannya apa? Ambil ini segitiga yang dari samping, penilaian harian atau penilaian tersebut, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, boleh dipilih salah satu. Begitu juga nanti mata pelajarannya. Ketika mata pelajaran di tempat Anda berbeda, maka ini di bawahnya di sini aja tinggal diganti oleh panjenengan semua. Terus kemudian semesternya boleh dipilih nanti semester ganjil atau genap. Terus kemudian termasuk ke bawah tahun pelajaran sampai jumlah soalnya berapa ini wajib diisi juga ya. Jumlah soal isinya ada berapa, skornya berapa, skor IC berapa, ini kelasnya. Terus kemudian pengayaan, ini nanti pengayaannya mau apa? Ya, boleh di sini dipilih ya. Mungkin mengikuti tes tanya jawab atau apa dan sebagainya. Kemudian untuk remedialnya juga nanti dipilih apa atau mungkin Bapak Ibu tambahkan ya eh, untuk pilihannya. Terus kemudian nama anak jangan lupa di sini nama peserta ujiannya siapa saja. Terus kemudian nanti untuk jawaban di pilihan gandanya langsung diketik saja tanpa spasi, tanpa koma dan lain sebagainya. Terus kemudian ini jumlah jawaban untuk mengkatrol atau apa namanya? Bukan mengkatrol untuk kita untuk mengkoreksi apakah jawaban kita sudah betul jumlahnya 40 atau berapa. Terus kemudian kunci jawabannya di sini diisikan. Jadi kunci jawabannya apa? Kemudian ini materi. Fungsi menulis materi di sini nanti akan muncul di bagian penyerapan maupun remedial. Ya, di sini nanti akan muncul nilai anak tersebut. Nah, ketika rekap ini diisi, apa di sini, jawaban peserta diisi, maka akan masuk ke dalam rekap secara otomatis. Di sini akan masuk nilai-nilai tersebut. Terus kemudian uh, tinggal isinya, nilainya berapa, anak tersebut dimasukkan ke sini, hingga akan muncul nanti nilai anak tersebut. Kemudian analisisnya, ini kan kita dalam penilaian itu harus ada analisis. Nah, di sini analisisnya yang benar berarti nilainya 1, yang salah 0, sehingga jumlah benarnya pilihan ganda berapa, ini menjodohkan berapa, isennya berapa. Ini akan secara otomatis terhubung dengan yang direkap tadi. Kemudian Bapak Ibu, untuk hasil nilai bisa kita di sini ya. Sehingga nilai anak itu nama siswa, skornya berapa, apa namanya, pilihan jama atau isainya, kemudian nilainya berapa, lulus dan tidak lulus. Ini mungkin peringkat mereka di kelas tersebut. Terus kemudian ini yang sangat dibutuhkan oleh kita, fungsi dari penilaian sendiri kan itu kita pengen mengetahui sejauh mana anak itu menyerap materi yang kita berikan. Nah, di sini penyerapannya. Yang di sini
ketika kita di data itu memasukkannya 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini nomor soal, maka di penyerapan itu munculnya seperti ini. Materi yang sudah dikuasai apa? Nah, beda lagi ketika misalnya kita di sininya, di data ini kita misalnya memberikan tulisan, misalnya mad lajim. Misal, kita ini kan mad lajim. Maka ketika ini di penyerapannya juga materi yang sudah dikuasai mad lajim. Materi yang belum dikuasai apa? Nanti seperti itu. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa anak tersebut sudah menguasai materi yang mana dan yang belum dikuasai yang mana. Ya, hal ini tentunya akan membantu kita saat remedial. Yang diremedi anak tersebut materi apa, gitu kan gitu. Kemudian ini di remedialnya nanti maka sesuai dengan tadi di data. Di datanya mengerjakan soal, kembali soal, maka di remedialnya juga ininya mengerjakan soal untuk remedial, ya seperti itu. Kemudian ini membantu untuk yang diserahkan kepada anak ini kartunya. Kartunya nanti bisa dipotong-potong oleh kita, diserahkan kepada anak bahwa tugas mereka mengerjakan kembali soal nomor, misalnya mengerjakan kembali soal nomor seperti itu. Nah, untuk di data ini tidak harus misalnya ini yang ini jangan mengerjakan kembali soal. Misalnya mereka itu tanya jawab atau apa misalnya uh, perintahnya lebih pelajari lagi tentang misalnya. Nah, sehingga nanti di remedialnya akan yang sudah tidak remedi atau pengayaan nanti lebih pelajari lagi materi tentang itu seperti itu. Nah, di remedial ini nanti hasilnya, hasil remedinya itu berapa? Kita tulis di sini. Sehingga nanti akan ketemu nilai akhir, Bapak Ibu semua. Terus kemudian, jadi kita punya bukti yang pengayaan mana, yang remedial mana, ini kartunya yang sudah diserahkan ke anak. Ini untuk printnya ya tinggal diisi saja nomor-nomor ini. Kita mau anak yang nomor berapa yang mau di print, tidak urut, tidak apa-apa. Nanti bisa kita pilih-pilih nanti dengan sendirinya. Ini akan berubah. Terus kemudian, nah, ini untuk nilai juga akan ketahuan. Jadi secara otomatis tidak usah kita rubah-rubah ya. Dan di bawahnya juga kita akan tahu bahwa yang tuntas berapa anak, yang belum tuntas berapa anak, dan yang tidak ikut tes berapa anak. Nilai tertinggi berapa, nilai terendahnya berapa, nilai rata-rata berapa. Itu secara otomatis akan terlihat oleh kita. Kemudian di sini juga kita bisa lihat anak apa nomor satu itu berapa anak yang bisa menjawab dengan benar dan berapa anak yang jawabannya salah, gitu ya. Tuh, uh, berarti kebanyakan ini salah di nomor berapa? Oh, ini misalnya di nomor 29, 30. Ini yang benarnya hanya berapa anak saja. Berarti ini termasuk materi sulit bagi mereka. Atau mungkin ini di nomor 12. Ini mungkin termasuk materi yang sulit buat mereka. Sehingga kita bisa mengambil tindakan tertentu. Itu seperti itu. Terus juga uh, keunggulan di sini kita memasukkan di sini kalau misalnya harus pakai spasi dan lain sebagainya itu agak ribet. Di sini tinggal langsung dengan tangan yang satu kita pegang jawaban anak, tangan yang satu ngetik ininya jawabannya, kan bisa langsung lebih cepat. Nah, itu terus kemudian juga di sini bisa ini kan materi apa namanya mencantumkan materi yang dikuasai anak. Terus kemudian barangkali ada yang terkunci di sini juga saya membuat kunci bisa saya sembunyikan di sini di uh, ini A ya di sini.
mungkin bisa nih, ada ini kunci, ini kunci daripada aplikasi ini pht.com. Itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.